Oke, mari kita dengarkan penyampaian kultum dari Firna Anjani kelas 11 MIPA 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah na'maluhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Awalan hayya bina nashkurullah ta'ala ala jami'i ma manna alaina min alaihi azimatin nikmatil iman wal islam wa kadzalika nikmatis sihhati wal afiyah. As-saniyah as-salatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladhi an akhrajan nas minadh dhulumati ilan nur wa min jahiliyati ila syari'atillah. Amma ba'du. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dhulmun 'adzim. Wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini an ishkur li wa liwalidayk ilayyal masir. Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmu fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ya bunayya innaha in takum misqala habatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah innallaha latifun khabir. Ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'ruf wa nahy 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min 'azmil umur. Shadaqallahul 'azim. Artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika dia memberi pelajaran kepadanya, "Wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapinya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepadaku kembalimu. Dan jika keduanya memaksamu untuk menyekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau menaati keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadaku tempat kembalimu, maka akan kuberitahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan." Luqman berkata, "Wahai anakku, jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi yang terdapat dalam batu atau di langit atau di bumi, maka niscaya Allah akan memberinya balasan. Sesungguhnya Allah Maha Halus, Maha Mengetahui." Wahai anakku, laksanakanlah sholat dan suruhlah manusia berbuat yang makruf dan cegahlah mereka dari yang mungkar, dan bersabarlah atas apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting. Maha benar Allah yang Maha Agung atas segala firman-Nya. Teman-teman rahimakumullah, Luqman Al-Hakim adalah seorang laki-laki yang telah Allah berikan hikmah berupa ilmu agama dan kebenaran dalam ucapannya. Luqman Al-Hakim sudah dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran surat ke-31. Adapun ayat 13-17 yang dibacakan tadi mengandung beberapa nasihat berharga yang disampaikan Luqman Al-Hakim kepada anaknya yang bisa kita teladani. Yang pertama,
Janganlah kita menyekutukan Allah. Janganlah kita menyembah kepada selain Allah seperti kepada benda-benda ataupun makhluk-makhluk ciptaan lainnya. Mohon dan memintalah pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hanya kepada Allah lah kita kembali. Nasihat yang kedua, kita harus senantiasa menyayangi dan berbakti kepada kedua orang tua kita. Ingatlah jasa-jasa kedua orang tua kita. Ibu kita telah mengandung kita dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, memberi kita makan ketika kita masih bayi, menjaga kita ketika kita sedang sakit, dan ayah yang senantiasa bekerja keras, banting tulang, mencari nafkah untuk kita, dan ayah juga yang meluangkan waktunya untuk bermain kepada kita. Maka sayangilah kedua orang tua kita, berikan rasa hormat kita kepada kedua orang tua kita dengan mencium tangan mereka, dan kita harus selalu berdoa kepada Allah semoga kedua orang tua kita selalu diberikan kesehatan dan diberikan umur yang panjang. Maka kita sebagai anak, kita harus belajar dengan rajin untuk mencapai cita-cita kita agar kedua orang tua kita bangga kepada kita, karena itulah yang bisa kita berikan. Dan yang ketiga, bahwasanya Allah itu selalu mengawasi hambanya. Allah mengetahui kita. Allah tahu kita sedang apa, Allah tahu kita dalam kesendirian, Allah tahu kita dalam keramaian, Allah tahu semuanya itu. Ketika kita bersedih, ketika kita merasakan duka, ketika kita merasakan susah, Allah tahu semuanya itu. Allah mengetahui hambanya melakukan kebaikan dan juga melakukan kejahatan. Karena semua yang kita lakukan itu akan mendapatkan ganjaran, karena Allah Maha Adil. Dan yang keempat, dirikanlah sholat, bersabar, amar ma'ruf nahi mungkar. Teman-temanku sekalian, maka barang siapa yang melaksanakan sholat, maka dia senantiasa akan dijauhkan dari perbuatan-perbuatan yang buruk, perbuatan-perbuatan yang mungkar, namun bertambah dengan perbuatan-perbuatan kebaikan. Nah, teman-temanku sekalian, dari beberapa nasihat yang berharga yang disampaikan oleh Luqman Al-Hakim kepada anaknya, sangat baik dijadikan sebagai rujukan kepada para orang tua dan pendidik untuk menasihati anak-anaknya dengan menggunakan kata-kata yang menyenangkan, dengan menggunakan kata-kata yang baik, agar mudah diterima oleh anak tersebut. Dan pelajaran yang disampaikan juga harus mengandung nasihat-nasihat yang berguna bagi kehidupan anak yang masa akan datang. Demikianlah kultum singkat yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah kita sama-sama mohon ampun. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.